Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Dwi Karisma dari kelas 12 TE4. Saya berasal dari SMK Negeri 1 Ampel Gading. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proposal usaha proyek PJBL dengan tema Entrepreneur Muda Berakhlak Mulia. Judul proyek saya adalah Termometer Digital Sederhana. Usaha ini bernama TemSmart, yaitu usaha pembuatan termometer digital sederhana. Pemilik usahanya adalah saya sendiri. Produk ini dibuat dengan tujuan untuk menciptakan alat ukur suhu yang sederhana, praktis, dan bermanfaat bagi masyarakat. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini memberikan banyak peluang bagi pelajar untuk berinovasi dan menciptakan produk yang bermanfaat. Salah satunya adalah dengan membuat alat sederhana yang dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Termometer digital menjadi pilihan karena memiliki fungsi penting untuk mengukur suhu tubuh atau lingkungan dengan cepat dan akurat. Melalui proyek ini, kami tidak hanya belajar tentang teknologi dan elektronika, tetapi juga menumbuhkan jiwa kewirausahaan yang berakhlak mulia, jujur, dan bertanggung jawab. Untuk tujuan dari usaha ini ada 3. Yang pertama adalah menerapkan ilmu elektronika serta menumbuhkan jiwa kreatif dan wirausaha. Yang kedua, menghasilkan alat pengukur suhu tubuh yang praktis dan bermanfaat bagi masyarakat. Dan yang ketiga, mengembangkan sikap mandiri, tanggung jawab, serta kesadaran akan pentingnya kesehatan. Adapun manfaat dari usaha ini adalah yang pertama bagi masyarakat, dapat membantu mengukur suhu tubuh dengan cepat dan mudah menggunakan alat sederhana yang terjangkau. Dan yang kedua, bagi pelajar, menjadi sarana untuk mengembangkan kreativitas, keterampilan, dan penerapan ilmu elektronika dalam kehidupan nyata. Dan yang ketiga, bagi masyarakat sekitar, membuka peluang usaha baru yang bermanfaat dan bernilai guna. Nah, kita harus tahu, apa itu termometer digital sederhana? Termometer digital sederhana merupakan alat yang digunakan untuk mengukur suhu tubuh secara cepat dan akurat. Alat ini bekerja berdasarkan perubahan suhu yang dideteksi oleh sensor suhu yang mengubah panas menjadi sinyal listrik. Sinyal ini kemudian diproses oleh rangkaian elektronik atau microcontroller hingga menghasilkan angka suhu pada layar digital. Dengan sistem tersebut, alat ini memberikan hasil yang praktis, presisi, dan efisien. Nah, untuk visi dari usaha ini adalah menjadi usaha belajar yang inovatif, bermanfaat, dan berakhlak mulia dalam menciptakan produk elektronika sederhana. Dari visi ini, kami menonjolkan 3 poin penting. Yang pertama, inovatif, dan kedua, kreatif, yang ketiga, berakhlak mulia. Untuk misi dari usaha ini adalah yang pertama, menghasilkan produk termometer digital yang inovatif, akurat, dan mudah digunakan oleh masyarakat umum. Melalui perancangan yang sederhana namun efektif, produk ini diharapkan dapat menjadi alat bantu pengukur suhu tubuh yang praktis dan bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Misi yang kedua, yaitu menerapkan ilmu pengetahuan dan keterampilan elektronika yang telah dipelajari di sekolah dalam bentuk karya nyata. Hal ini menjadi wujud penerapan pembelajaran berbasis proyek PJBL yang menggabungkan teori dan praktik secara langsung. Misi yang ketiga yaitu menumbuhkan semangat wirausaha, kreativitas, dan bertanggung jawab di kalangan pelajar. Melalui kegiatan usaha ini, kami belajar bagaimana mengelola ide, waktu, dan kerja tim untuk menciptakan produk yang bernilai jual. Yang keempat, menanamkan nilai keislaman dalam setiap kegiatan usaha. Dalam setiap tahap pembuatan dan penjualan produk, kami berusaha menjunjung tinggi kejujuran, amanah, dan sikap profesional yang sesuai dengan ajaran Islam. Yang kelima, mengembangkan produk yang ramah lingkungan, hemat energi, dan terjangkau bagi semua kalangan. Dengan memanfaatkan komponen sederhana, kami berupaya menciptakan produk yang tidak hanya bermanfaat, tetapi juga efisien dan berkelanjutan. Dan misi yang terakhir yaitu meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kesehatan melalui pemeriksaan suhu tubuh secara mandiri. Produk ini diharapkan dapat membantu masyarakat lebih peduli terhadap kondisi mereka, terutama di masa pasca pandemi ini.
di slide selanjutnya yaitu jenis usaha dan jenis layanan usaha. Untuk jenis usaha, produksi dan penjualan produk elektronika sederhana di bidang kesehatan. Usaha Temsmart termasuk ke dalam jenis usaha di bidang teknologi dan kesehatan. Kegiatan utama usaha ini adalah membuat, merakit, dan memasarkan alat termometer digital sederhana yang berfungsi untuk mengukur suhu tubuh manusia secara praktis dan akurat. Selain bergerak dalam produksi alat, usaha ini juga memiliki aspek penjualan dan edukasi karena menjadi sarana pembelajaran bagi pelajar untuk menerapkan pengetahuan elektronika dalam bentuk produk nyata yang bermanfaat bagi masyarakat. Sedangkan untuk jenis layanan usahanya, 1. Pembuatan dan penjualan termometer digital sederhana. Yang kedua, layanan perawatan ringan atau perbaikan apabila terdapat kerusakan. Yang ketiga, edukasi cara penggunaan dan perawatan alat agar konsumen dapat menggunakan dengan benar dan aman. Nah, produk ini juga memiliki keunggulan. Keunggulan yang pertama yaitu mudah digunakan dan menampilkan hasil pengukuran suhu dengan cepat dan akurat. Yang kedua, desain sederhana, ringan, mudah dibawa kemana-mana, dan menggunakan sensor digital yang efisien dan stabil. Dan yang ketiga yaitu dapat dikembangkan menjadi alat yang lebih canggih di masa depan. Yang keempat, biaya pembuatan relatif murah dan hemat energi dengan konsumsi daya yang rendah. Nah, untuk slide selanjutnya yaitu rencana produksi. Proses yang pertama yaitu produksi. Produk yang dibuat adalah termometer digital sederhana. Alat ini digunakan untuk mengukur suhu tubuh atau lingkungan dan menampilkan hasilnya secara digital. Proses yang kedua yaitu bahan atau komponen. Bahannya, yang pertama sensor suhu. Sensor yang kami gunakan yaitu sensor LM35. Yang kedua microcontroller, yaitu Arduino. Yang ketiga layar LCD. Yang keempat kabel, PCB, resistor, dan komponen elektronika lainnya. Yang terakhir casing untuk melindungi alat. Dan proses yang ketiga yaitu alat dan tempat produksi. Alat yang digunakan yaitu yang pertama solder dan timah, yang kedua multimeter untuk mengecek rangkaian, dan yang ketiga alat potong atau bor. Yang keempat yaitu komputer untuk tempat pemrograman microcontroller. Proses yang keempat yaitu cara membuat atau proses produksi. Nah, langkah yang pertama yaitu membuat rangkaian elektronik sesuai skema termometer digital. Langkah yang kedua yaitu memasang sensor microcontroller dan komponen lainnya di PCB. Langkah yang ketiga yaitu memprogram microcontroller supaya sensor bisa membaca suhu dan menampilkannya di layar. Langkah yang keempat yaitu mencoba alat untuk memastikan suhu yang terbaca akurat. Langkah yang kelima yaitu memasang casing supaya alat terlindungi dengan rapi. Langkah yang enam yaitu mengemas alat supaya siap digunakan. Nah, untuk proses yang kelima yaitu kapasitas produksi. Dalam 1 minggu bisa dibuat 10-20 alat tergantung jumlah bahan dan tim yang membuatnya. Nah, untuk proses yang terakhir yaitu standar kualitas. Setiap alat harus dicek supaya hasil suhu akurat kurang lebih 1 derajat Celcius. Nah, pastikan juga semua kabel dan komponen disambungkan dengan benar. Layar LCD harus menampilkan suhu dengan jelas. Rencana pemasaran. 1. Target pasar. Produk ini ditunjukkan untuk siswa, guru, dan masyarakat umum yang membutuhkan alat ukur suhu sederhana. Bisa digunakan di rumah, di sekolah, ataupun di laboratorium. Yang kedua yaitu strategi penjualan. Bisa penjualan langsung, penjualan online, ataupun ke bazar pameran sekolah. Untuk penjualan langsung, kita bisa tawarkan ke teman, keluarga, ataupun ke sekolahan. Nah, untuk penjualan online, kita bisa melalui media sosial untuk menjangkau lebih banyak orang. Yang ketiga, promosi. Untuk promosi, kita bisa membuat poster atau brosur yang menjelaskan fungsi termometer digital.
ataupun demo alat agar orang bisa melihat secara langsung cara kerja dan manfaatnya. Kita juga bisa meminta teman atau guru membantu memperkenalkan produk ke orang lain. Nah, bisa kita lihat untuk slide selanjutnya yaitu rencana biaya. Untuk bahan produksi, total biaya yang dibutuhkan sekitar Rp185.000, mencakup sensor suhu, microcontroller, layar LCD, kabel jumper, resistor, casing, dan komponen lainnya. Untuk alat produksi, total biaya yaitu Rp5.225.000. Untuk alat produksi seperti solder, multimeter, pemotong, dan komputer, sebagian besar merupakan alat yang bisa digunakan berulang kali untuk berbagai proyek. Nah, untuk strategi pemasaran usaha ini, yang pertama yaitu pemasaran. Memasarkan lewat sosial media, menawarkan ke sekolah, laboratorium, ataupun toko elektronik, memberikan diskon untuk pembelian banyak, membuat demo atau video cara penggunaan alat. Nah, yang kedua yaitu pengembangan produk. Meningkatkan akurasi dan kemudahan penggunaan. Menambahkan fitur tambahan misalnya alarm suhu tinggi, mendesain casing lebih menarik dan profesional, menyediakan varian harga sesuai kebutuhan sekolah, laboratorium, ataupun rumah. Yang ketiga yaitu keuangan dan operasional. Memproduksi secara bertahap sesuai dengan pesanan untuk mengurangi resiko kerugian. Mengatur biaya bahan baku dan operasional agar efisien, dan menyisihkan sebagian keuntungan untuk pengembangan alat dan produksi. Nah, yang terakhir yaitu pengembangan produksi. Memulai dari lingkungan sekitar, sekolah, dan teman. Memperluas pasar melalui marketplace online, dan menjalin kerjasama dengan guru atau lembaga pendidikan. Dalam pelaksanaan usaha ini, kami bekerjasama dengan beberapa pihak, seperti pemasok komponen yaitu toko elektronika atau supplier online, teknisi untuk membantu proses perakitan dan perbaikan, sekolah sebagai tempat praktikum dan uji coba, dan juga yang terakhir yaitu toko atau marketplace untuk memasarkan produk secara lebih luas. Dari proyek ini dapat disimpulkan bahwa pembuatan dan penjualan termometer digital sederhana menunjukkan bahwa usaha kecil berbasis teknologi dapat dilakukan dengan modal yang terjangkau. Selain itu, proyek ini juga meningkatkan keterampilan praktis dan elektronika, mendorong kreativitas, dan memberikan manfaat bagi masyarakat luas. Untuk slide yang selanjutnya, yaitu galeri penelitian. Berikut adalah dokumentasi kegiatan selama proses pembuatan termometer digital sederhana, mulai dari perakitan, pengujian, hingga hasil akhir. Dalam penyusunan proposal ini, saya menggunakan beberapa sumber seperti buku dan panduan tentang elektronika dasar, serta perancangan termometer digital berbasis Arduino. Demikian presentasi proposal usaha saya yang berjudul Termometer Digital Sederhana. Saya berharap proyek ini bisa memberikan manfaat, terutama dalam mengembangkan jiwa wirausaha pelajar dan penerapan ilmu elektronika. Terima kasih atas perhatian Bapak atau Ibu dan teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.